warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisa Humaira ingin mempresentasikan materi dari mata perkuliahan asuransi syariah yang berjudul Konsep Dasar Akad Muamalah dalam Asuransi Syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan skema penerimaan dan penyaluran dana dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang sedang mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Yang kedua, uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Dan yang ketiga, peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Mereka hanya punya hak pengelola, bukan hak memiliki. Yang keempat, namun perusahaan pengelolaan asuransi berhak mendapat biaya pengelolaan dan juga bonus jika ternyata terjadi untung dalam pengelolaan uang tersebut. Dan yang kelima, pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itu, asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai takaful. Yang keenam, asuransi yang sesuai hukum Islam wajib menyetor dana tabarru, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketujuh, apabila setelah masa pembayaran klaim asuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapat bagian dari kelebihan tersebut. Namun, jika dana kurang untuk membayar klaim, setiap peserta harus ikut serta menutupi kerugian sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang kedelapan, jika ada peserta yang ingin keluar karena tidak sanggup lagi membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya sudah ia bayarkan. Peserta tersebut paling hanya mendapatkan potongan dana tabaruk saja. Yang kesembilan, konsep yang sudah disebutkan tadi menjadi landasan untuk yakin bahwa asuransi yang sesuai hukum Islam bisa dibilang bebas ataupun anti daripada riba. Apalagi sudah ada fatwa dari MUI sendiri, tapi biar lebih paham mengenai asuransi yang sesuai dengan hukum Islam ini, memang ada baiknya untuk membedakan dengan asuransi konvensional juga. Dalam asuransi syariah ada beberapa model dan juga skema tersendiri. Yang pertama ada mudharabah, yaitu merupakan sebuah akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana pihak satunya sebagai shahibul mal dan pihak satunya lagi sebagai mudharib. Dan yang kedua adalah wakalah bil ujrah, yaitu merupakan akad di mana pihak peserta akan memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dananya dengan imbalan berupa fee ataupun ujrah. Dan yang ketiganya ada hybrid. Model dan konsep hybrid dalam asuransi syariah merupakan perpaduan antara dua akad, yaitu akad mudharabah dan juga akad musyarakah menjadi mudharabah musyarakah. Dan yang keempat ada ta'awun. Model dan skema tersebut dalam asuransi syariah pada intinya merupakan tolong-menolong antar sesama peserta. Tolong-menolong yang dimaksud dalam hal ini adalah kebaikan dan juga takwa. Selanjutnya adalah batasan risiko yang ditanggung. Memiliki asuransi termasuk bagian dari upaya mengelola risiko-risiko kerugian finansial dalam kehidupan sehari-hari, agar keuangan pribadi senantiasa terkelola secara sehat. Setiap hari, seseorang menghadapi berbagai macam risiko yang bisa tiba-tiba mengganggu stabilitas keuangannya. Contohnya, setiap orang menghadapi risiko sakit yang suatu ketika bisa-bisa terjadi dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Tanpa antisipasi yang tepat, maka keuangan pribadi bisa terganggu karena terkuras pengeluaran untuk berobat. Dengan mengasuransikan risiko tersebut melalui pembelian asuransi kesehatan, maka risiko keuangan dapat terantisipasi dan juga terkelola.
Nah, jadi perusahaan asuransi juga memiliki kriteria-kriteria penting yang menjadi dasar apakah sesuatu tersebut bisa diasuransikan ataupun tidak. Antara lain kriteria tersebut adalah yang pertama, kerugian terjadi secara kebetulan, dan yang kedua, kerugian harus dapat diperkirakan, yang ketiga, kerugian bersifat nyata, dan yang keempat, kerugian bersifat signifikan, dan yang kelima, kerugian tidak bersifat katastrofis terhadap perusahaan asuransi. Dan berikutnya adalah dalil-dalil yang menghalalkan sebuah akad. Yang pertama ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, di mana bunyinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Kemudian kriteria asuransi yang dihalalkan dalam Islam sesuai fatwa MUI dan Al-Quran, yaitu hukum asuransi dalam Islam salaf yang dilansir dari Rumaiso adalah haram jika mengandung unsur riba, judi, gharar, dan lain sebagainya. Terlebih jika asuransi dijadikan sebuah jaminan perlindungan sehingga menghilangkan rasa tawakal dan berserah diri kepada Allah. Namun, asuransi menjadi diperbolehkan apabila di dalamnya hanyalah terdapat akad tabaru atau tolong-menolong murni tanpa adanya unsur komersil. Adapun asuransi yang dihalalkan dalam Islam sesuai fatwa MUI dan Al-Quran asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berlandaskan pada prinsip syariah, dan yang kedua, tidak boleh mengandung perjudian ataupun maisir. Yang ketiga, tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang keempat, bebas riba. Yang kelima, barang yang terkandung harus bebas maksiat dan haram dan tidak haram. Yang keenam, menggunakan unsur tolong-menolong. Yang ketujuh, risiko dan keuntungan yang didapat dimiliki bersama. Dan yang ke-8, premi dan dana kontribusi tidak hangus. Kesembilan, instrumen investasi sesuai syariat Islam. Dan yang ke-10, pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Yang ke-11, salah satu bentuk muamalah. Dan yang ke-12, sesuai akad dalam asuransi syariah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya atas materi yang berjudul Konsep Dasar Akad Muamalah Asuransi Syariah. Apabila ada kesalahan ataupun kesilapan saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.